membahas tentang penyakit osteoporosis. Nah, yang pertama kita akan masuk di definisi. Nah, apa sih itu osteoporosis? Nah, osteoporosis itu berasal dari kata osteo dan porous. Osteo itu sendiri artinya tulang dan porous itu artinya berlubang-lubang atau keropos. Jadi osteoporosis itu merupakan tulang yang keropos yang mana penyakit yang mempunyai sifat khas berupa penurunan massa tulang seperti disertai dengan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan pada tulang. Nah, menurut WHO, osteoporosis merupakan suatu penyakit yang disifati oleh adanya kekurangan massa tulang dan kelainan mikroarsitektur jaringan tulang dengan akibat meningkatnya kerapuhan tulang dan risiko terjadinya fraktur tulang. Nah, menurut dari Kemenkes Republik Indonesia, osteoporosis itu sendiri merupakan suatu penyakit tulang sistemik yang ditandai dengan menurunnya kepadatan tulang sehingga tulang mudah patah. Yang artinya osteoporosis ini sendiri itu merupakan penyakit yang ditandai dengan berkurangnya atau menurunnya kepadatan massa tulang yang akan menyebabkan tulang mudah patah. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi. Nah, tulang terdiri dari dua lapisan utama. Yang pertama itu ada tulang keras atau biasa disebut dengan tulang kortikal atau cortical bone. Yang kedua itu ada tulang spons yang berbentuk lunak atau biasa disebut dengan trabecular bone atau tulang trabekular yang tersusun dari trabekula. Trabekula ini berbentuk seperti rangka yang memberi dukungan struktural pada tulang spons. Tulang kortikal pada dasarnya dia ini terdiri dari banyak unit fungsional seperti pipa yang disebut dengan osteon yang membentang di sepanjang tulang. Nah, di bagian tengah osteon ini terdapat rongga yang disebut dengan kanal Haversian yang berisi suplai darah dan persarafan untuk sel-sel tulang. Kemudian di sekitar kanal Haversian ini terdapat lamellae yang bentuknya menyerupai lingkaran pohon. Nah, dia ini memiliki bagian organik yang sebagian besarnya itu terdiri dari kolagen dan bagian anorganik yang disebut dengan hidroksipatite yang sebagian besar terdiri dari kalsium dan fosfat. Nah, di antara lamela yang berdekatan terdapat ruang yang disebut dengan lacunae. Nah, di mana lacunae ini mengandung sel-sel tulang yang disebut dengan osteosit. Sekilas, tulang mungkin tampak tidak aktif dan tidak berubah, tetapi sebenarnya tulang adalah jaringan yang sangat dinamis. Faktanya, tulang spons diganti setiap 3 hingga 4 tahun, dan tulang kortikal atau tulang padat diganti setiap 10 tahun dalam proses yang disebut remodeling tulang. Di mana remodeling tulang ini memiliki dua langkah, yaitu resorpsi tulang atau bone resorption terjadi ketika sel-sel khusus pada tulang yang disebut osteoclast memecah tulang, dan pembentukan tulang disebut bone formation, yaitu satu jenis sel lain yang disebut osteoblast. Secara keseluruhan, remodeling tulang bergantung pada kalsium serum yang dijaga dalam kisaran normal melalui keseimbangan antara hormon paratiroid atau PTH, kalsitonin, dan vitamin D. Hormon paratiroid diproduksi oleh kelenjar paratiroid sebagai respon rendahnya kadar kalsium serum dan meningkatkan resorpsi untuk melepaskan kalsium ke dalam aliran darah. Di sisi lain, kalsitonin diproduksi oleh kelenjar tiroid sebagai respon terhadap kalsium yang tinggi. Jadi, jika dia menentang aksi PTH dan mendorong pembentukan tulang dan mengurangi resorpsi tulang, selanjutnya vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium dalam usus, sehingga meningkatkan kalsium serum dan meningkatkan pembentukan tulang dan mengurangi resorpsi tulang. Keseimbangan antara faktor-faktor ini akan menghasilkan puncak massa tulang atau peak bone mass.
Pikunat biasanya terjadi pada usia 20-29 tahun dan biasanya terjadi lebih awal pada wanita dibandingkan pria. Faktor-faktor yang menentukan puncak massa tulang adalah genetika dan nutrisi. Hal ini berarti asupan vitamin D yang cukup meningkatkan puncak massa tulang. Selain itu, latihan kekuatan juga dapat meningkatkan puncak massa tulang serta hormon seperti osteogen dan androgen yang menghambat resorpsi tulang. Selanjutnya ada osteoklas. Ketika osteoklas memecah, tulang lebih cepat daripada osteoblas. Hasilnya adalah penurunan massa tulang yang pada akhirnya terjadi osteoporosis. Jika tulang mengalami osteoporosis diperbesar, maka akan terlihat sel-sel normal dengan mineralisasi normal yang membedakannya dengan osteomalacia atau kekurangan mineralisasi. Jadi, temuan abnormal pada tulang yang mengalami osteoporosis adalah lebih sedikit trabekula daripada tulang spons dan penipisan tulang kortikal serta pelebaran kanal Haversian. Perubahan ini meningkatkan resiko patah tulang yang dikenal sebagai fragility atau patologik fraktur. Beberapa tulang seperti tulang belakang, tulang belikat, dan tulang rusuk sebagian besarnya terdiri dari tulang spons sehingga sangat berisiko mengalami patah tulang. Baik, selanjutnya masuk di epidemiologi osteoporosis. Nah, osteoporosis itu atau yang dikenal sebagai tulang keropos adalah suatu kondisi di mana tulang mengalami penurunan jumlah massa serta penipisan. Nah, dari berbagai penelitian Amerika, osteoporosis saat ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mengancam penduduk sebanyak 44 juta. Nah, terdapat 68% diantaranya itu adalah wanita dan 10 juta penduduk sudah mengalami osteoporosis. Kemudian 34 juta penduduk mempunyai massa tulang yang rendah yang bisa menjadi resiko terjadinya fraktur. Kemudian kejadian osteoporosis dapat terjadi pada setiap umur kehidupan. Nah, osteoporosis ini sering terjadi pada usia 50 tahun ke atas, terutama pada wanita. Data Kemenkes Republik Indonesia sendiri itu mencatat prevalensi osteoporosis di Indonesia sebesar 23% pada wanita yang berusia 50 hingga 80 tahun dan 53% pada wanita yang berusia 80 tahun ke atas. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan dari gejala yang paling ringan, mungkin seperti nyeri pada saat berjalan ataupun ketika tulang digerakkan, hingga yang fatal. Nah, mungkin seperti patah tulang yang dikarenakan tulang mengalami kerapuhan. Adapun lokasi yang sering mengalami efek dari kerapuhan atau osteoporosis ini yaitu pada tulang belakang bagian bawah, tulang pinggul, dan juga pergelangan tangan. Selanjutnya masuk di etiologi osteoporosis. Nah, secara umum osteoporosis sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada osteoporosis primer dan juga osteoporosis sekunder. Nah, untuk osteoporosis primer itu adalah osteoporosis yang paling umum terjadi, yang dikaitkan dengan penuaan maupun perubahan hormon. Jadi bisa terjadi dikarenakan usia dan juga pada wanita yang sudah menopause. Kemudian untuk osteoporosis sekunder itu terjadi akibat konsumsi obat-obatan tertentu ataupun penyakit lain, dan juga bisa terjadi dikarenakan kekurangannya kalsium maupun vitamin D dan juga gaya hidup yang kurang baik seperti suka merokok, kemudian konsumsi alkohol yang berlebih, dan juga kurangnya olahraga. Selanjutnya masuk di manifestasi klinis. Nah, osteoporosis ini tidak memiliki gejala atau yang disebut dengan silent disease. Nah, gejala atau tanda yang terjadi adalah akibat dari si fraktur akibat osteoporosisnya. Nah, gejala atau tanda frakturnya sendiri itu adalah seperti deformitas tulang, nyeri tulang, kemudian perubahan postur seperti kifosis, dan juga tinggi badan yang menurun. Selanjutnya itu di diagnosis osteoporosis. Nah, osteoporosis itu biasanya didiagnosis dengan menggunakan DEXA scan atau dual energy X-ray absorption. Nah, ataupun BMD yaitu bone mineral density yang digunakan untuk menguji kepadatan tulang. Nah, tes ini membandingkan kepadatan tulang seseorang dengan orang dewasa normal yang menghasilkan hasil berupa skor T. Nah, skor T yang kurang dari atau sama dengan
minus 2,5 itu merupakan diagnosis dari osteoporosis. Adapun kriteria dari osteoporosis itu yang pertama ada interpretasi normal itu untuk T-skornya di atas minus 1,0. Nah, untuk osteopenia atau tulang mulai melemah, T-skornya itu ada di minus 1,0 hingga minus 2,5. Nah, untuk osteoporosis sendiri itu di bawah minus 2,5. Kemudian ada severe osteoporosis atau osteoporosis yang sudah parah. Nah, untuk T-skor itu ada di bawah minus 2,5 dan juga dengan fraktur akibat kerapuhan tulang. Klasifikasi osteoporosis. Osteoporosis dibagi menjadi dua golongan besar menurut penyebabnya, yakni osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Osteoporosis primer adalah osteoporosis yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit, melainkan proses alamiah. Osteoporosis primer ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada osteoporosis tipe 1 yang terjadi pasca menopause. Pada osteoporosis postmenopause, penurunan kadar estrogen menyebabkan resorpsi tulang. Dan osteoporosis tipe 2 atau osteoporosis senilis di mana osteoblast secara perlahan menghilang kemampuannya dalam membentuk tulang, sementara osteoklas terus melakukan tugasnya tanpa henti, yaitu resorpsi. Dan osteoporosis sekunder adalah osteoporosis atau penurunan massa tulang yang disebabkan oleh beberapa penyakit maupun efek samping obat seperti kortikosteroid atau anti kejang. Adapun faktor resiko yaitu yang pertama ada genetik, aktivitas fisik yang rendah, usia tua, asupan kalsium rendah, defisiensi vitamin D, serta indeks massa tubuh atau IMT yang rendah. Baik, faktor risiko osteoporosis. Adapun faktor risiko yang mempercepat hilangnya massa tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis adalah rendahnya estrogen seperti setelah menopause dan rendahnya serum kalsium. Faktor tambahan seperti konsumsi alkohol, merokok, obat-obatan seperti glukokatiroid yang menurunkan penyerapan kalsium dalam usus. Penyakit lainnya adalah penyakit seperti sindrom Turner, hiperprolaktinemia, Klinefelter, sindrom Cushing, dan diabetes mellitus. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Afifa. Nah di sini saya yang fisioterapis yang akan bantu Ki. Sebelumnya gue tahu siapa nama Ata? Rina, Kalau umur tas sekarang berapa? 58 tahun, Kalau alamat tempat tinggal tadi mana? di Rapocini, Untuk pekerjaan sehari-hari tak apa? kantoran. Kalau hobi tak? Hobiku berkebun. Sebelumnya apa keluhan tas sekarang? Ini sakit di belakang ini, bagian bawah. Bagian bawah. Dia itu nyeri saja. Itu ada juga kayak kaku di belakang sama kayak lemas juga kurasa. Lemah juga dirasa. Itu di bagian bawah saja. Iya, Terus pernah pergi ke dokter? sudah terus itu di dokter kemarin di konsen sama pemeriksaan juga, pemeriksaan darah. Dia bilang itu dokter ada osteoporosis katanya. Baru habis itu juga sudah diukur tinggi badanku sama berat badanku. Tinggi badanku itu berkurang 2 cm dari 165 jadi 162. Berat badanku juga turun jadi dari 68 ke 66. Terus untuk makanan-makanan sehari-hari itu apa yang tadi suka tuh? Ada yang disuka? Kalau makanan sehari-hari itu saya kayak telur, tempe, karena saya tidak suka makan ikan, baru tidak suka juga minum susu. Itu kayaknya penyebabnya Gitu nih. Terus untuk maksudnya aktivitas sehari-hari itu bagaimana? Kalau aktivitas sehari-hari itu saya itu di kantor lebih banyak toh. Terus kalau di rumah itu memasak, menyapu seperti itu. Kalau boleh tahu ada riwayat kayak hipertensi kah atau diabetes tak? Yuk. Tidak Tidak ada. ada Ji. Terus pernah konsumsi obat? Dulu minum pil KB.
Oh, terus kalau boleh tahu ini kapan Ki menopause? Sekitar 7 tahun yang lalu. Oh, 7 tahun yang lalu. Selanjutnya kita masuk ke asimetri. Nah, yang pertama itu ada inspeksi. Nah, inspeksinya terbagi atas dua, ada inspeksi statis dan juga inspeksi dinamis. Nah, untuk inspeksi tadi sendiri itu kita lihat pasien dalam posisi diam. Nah, di mana untuk hasil pasiennya sendiri itu pasien itu memiliki postur tubuh bungkuk ke tubuh terlihat bungkuk atau juga biasa kita sebut dengan kifosis, dan juga ada doa gerham. Nah, di mana doa gerham ini dia itu ada benjolan di belakang leher yang dimana itu yang diakibatkan karena terlalu lama membungkuk. Nah, selanjutnya itu ada penurunan berat badan. Nah, selanjutnya itu ada inspeksi dinamis. Nah, di mana pasien itu untuk gaya berjalannya itu dia lambat dan ekspresi wajah meringis saat melakukan posisi duduk. Nah, selanjutnya kita masuk ke palpasi. Permisi Bu, saya pegang dulu belakang tadi. Hasil yang didapatkan dari palpasi yaitu untuk suhunya itu normal, untuk kontur kulitnya itu tidak ada, untuk odemnya tidak ada, dan untuk tendernessnya itu yaitu ada muscle di ilia costalis dan juga muscle quadratus lumborum. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fungsi gerak dasar. Nah, yang pertama untuk gerakan cervical. Tadi Ibu bisa ikuti Kak, sebegini. Ini samping lagi bisa rotasikan, putar kiri lagi. Oke, permisi Bu, di sini kita akan melakukan gerakan melawan tahanan. Nah, di sini saya simpan tanganku nah kita nanti dorong tanganku, saya tahan kiri, coba. Oke, yang di belakang lagi. Oke, di samping. Coba. Nah, kita dorong ke kanan. Coba kita putar delta. Oke, ke kiri lagi. Selanjutnya kita masuk ke gerakan elektrokal. Tapi yuk bisa kita segini nanti. Masih bisa? Saya bantu. Lagi nyeri? Oke, lagi. Coba ke belakang. Sendiri. Oke. Ke samping. Ada nyeri? Ke samping. Kiri lagi. Masih bisa? Oke, ada nyeri? Kita mulai lagi. Masih bisa? Ada nyeri? Ini. Ada nyeri? Selanjutnya kita masuk ke restriktif. Nah, yang pertama itu ada limitasi LM. Nah, untuk hasilnya dia itu adanya keterbatasan gerak pada dari regio torakal dan juga lumbal. Untuk limitasi activity daily livingnya itu dia aktivitasnya terbatas karena adanya nyeri, kaku, dan juga kelemahan otot. Nah, untuk limitasi pekerjaannya itu dia terganggu. Nah, untuk limitasi rekreasinya atau hobinya itu dia buat terganggu. Sebelumnya di sini Bu, saya mau tanya-tanya Ki, untuk kalau dalam posisi yang begini Ki, masih ada terasa nyeri di belakang Pak? Itu kalau dikategorikan dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? 1 saja. Nah, kan tadi saya sudah tekan toh. Nah, kira-kira itu dia masih nyeri atau bagaimana?
Nah itu bertambah nyerinya kalau saya tekan. Tadi 1, kalau diam, kalau ditekan itu sekitar 4. Kalau bergerak tadi pas Kalau- lewat bungkuk Kalau bergerak itu sakit sekali. 7. Selanjutnya kita masuk ke single leg test. Nah, di mana untuk usia 50 sampai 59 tahun dalam mata terbuka itu untuk normalnya dia itu dalam waktu 37 detik. Nah, untuk mata tertutup dia itu normalnya dalam waktu 4,8 detik. Ini sebelumnya ibu bisa sedikit angkat. Terus angkat kayak itu 1. Nah, itu semampu saya. Kalau nggak bisa saya turun nih. Saya hitung waktunya. Oke. Nah, untuk hasil interpretasinya itu untuk pasien dia itu mampu mencapai 29 detik. Nah, sekarang itu mata tertutup. Angkat ke kiri 1. Oke, saya hitung. Nah, untuk interpretasinya itu untuk mata tertutup hasilnya itu dia 3,4 detik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan diagnosis fisioterapi yaitu gangguan aktivitas fungsional akibat osteoporosis lumbal 3 bulan yang lalu. Selanjutnya kita masuk pada problem fisioterapi. Untuk problem sekundernya itu dia ada keterbatasan ROM dan muscle spasme pada muscle iliocostalis, quadratus lumborum, dan erector spine. Untuk problem sekundernya ada kecemasan, nyeri, dan gangguan postur. Kemudian problem kompleksnya ada gangguan aktivitas daily living selama berjalan. Selanjutnya kita masuk pada intensitas fisioterapi. Untuk problem fisioterapi nyeri, kita akan memberikan pasien TENS dengan frekuensi 1 kali saat terapi dengan intensitas 10-50 Hz. Type-nya itu coplanar dengan time 10 menit. Untuk problem fisioterapi muscle weakness, kita akan lakukan terapi latihan strengthening. Jadi untuk frekuensinya itu 1 kali pada saat terapi, terus intensitasnya 8 kali hitungan 3 kali repetisi. Type-nya itu weight bearing, kemudian time-nya itu 10 menit. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan latihan ya. Jadi pertama itu kita lakukan squat. Jadi kakinya dibuka selebar bahu, kemudian turunkan badan. Oke. Tidak boleh Ibu melewati jari-jari kakinya. Dia turun. Oke. Mini squat. Tekuk lututnya, ya, tekuk lututnya. Oke. Naik. Turun lagi. Naik. Turun lagi. Oke, naik. Selanjutnya yang kedua itu kita akan lakukan heel rise. Jadi Ibu bisa diangkat tumit ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, turun. Naik lagi. Oke, turun. Naik lagi. Oke. Selanjutnya kita lakukan lunges. Jadi 1 kaki tak di depan. Tekuk lutut tak ke depan. Oke, kaki tak 1 ke belakang ke sini luas-luas. Ya. Oke, tekuk. Oke, kembali. Oke, lakukan lagi. Kembali. Lakukan lagi. Kembali. Nah, gerakan yang terakhir itu bisa pegang dinding. Kita lakukan single leg press. Single leg. Jadi angkat ke 1 kaki kita yang sebelahnya. Oke. Lagi turun. Angkat lagi. Turun. Angkat lagi. Turun. Selanjutnya kita akan
Untuk problem fisioterapi muscle spasme kita akan lakukan stretching pada pasien. Nah, untuk frekuensinya itu 1 kali pada saat terapi, terus intensitasnya itu 8 hitungan 3 kali repetisi. Untuk type-nya itu stretching, dan untuk time-nya 10 menit. Nah Ibu, jadi pertama kita akan lakukan stretching pada otot quadratus lumborum. Jadi itu posisinya bisa pegang gini, balik sana aja. Balik sana aja. Nah, terus satu kaki menyilang. Nah, terus angkat tangan tak, terus ya. Terasa aja di sini tak. Oke. Ulang, kembali, lakukan lagi. Oke, bisa kasih lurus tangan tak? Lagi, kan? Oke. Selanjutnya itu Ibu kita lakukan child pose untuk stretching di belakang tak. Jadi posisinya up, terus bungkukan badan tak, terus tangan tak ke depan sejauh mungkin. Satu, dua, terasa Ji? Bangun, lakukan lagi. Oke, bangun, terakhir lakukan lagi. Oke, selanjutnya untuk problem fisioterapi gangguan keseimbangan kita akan lakukan balance training. Jadi untuk frekuensinya itu dia 1 kali selama terapi. Untuk intensitasnya 8 hitungan 3 kali repetisi. Dengan type itu balance exercise dengan time 10 menit. Jadi yang pertama kita akan lakukan single leg stance. Jadi Ibu kita lakukan latihan berdiri dengan 1 kaki ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk latihan kedua itu kita berjalan tumit sejajar dengan ujung jari kaki. Lakukan jalan ke depan. Silakan. Selanjutnya untuk problem fisioterapi kifosis dilakukan terapi latihan dengan frekuensinya itu 1 kali selama latihan. Intensitasnya 8 hitungan 3 kali repetisi. Type-nya itu postural exercise dengan time 10 menit. Jadi pertama itu kita akan lakukan head and camel. Jadi Ibu posisinya begini. Ini. Terus pada saat tundukkan kepala, posisi ini ke atas. Oke, tunduk. Oke. Terus angkat kepala, ini turun. Turun lagi, masih bisa? Oke. Lagi, ulangi. Lagi. Terakhir. Oke. Kemudian gerakan kedua itu lakukan posisi seperti tadi. Kemudian angkat 1 tangan ke depan, 1 kaki ke belakang, bersilangan, maju-maju ke depan, kasih lurus. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sebelahnya lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah.
Untuk home program, jadi pasien diberikan latihan. Jadi yang pertama itu kita berikan latihan heel raise. Jadi dia latihannya itu posisi berjinjit. Untuk kedua itu pasien disarankan untuk sering latihan berjalan normal sekitar 10-20 menit per hari. Kemudian program latihan terakhir itu lakukan tandem walk. Jadi dia posisinya itu sama seperti tadi latihan keseimbangan. Jadi jalan tumit berada di depan jari-jari.